Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kun 'aliman aw muta'aliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahallan. Wa qala aidan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimina wal muslimatin. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat para bapak-bapak hadirin sekalian, jamaah taklim Musholah Al-Islah, terkhusus Bapak Ketua DKM Musholah Bapak Mursidi, Bapak Agus. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwasanya kesempatan malam hari ini kita masih mendapatkan begitu banyak nikmat dari Allah, nikmat iman, Islam, panjang umur, bisa hadir di pengajian awal kita seba'da Ramadan, seba'da Idul Fitri. Mudah-mudahan kita yang ada, kita yang hadir malam hari ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawakan risalah kepada kita sehingga kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Hadirin jamaah taklim yang dimuliakan Allah, manusia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah dimuliakan di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Malaikat mulia, tapi lebih mulia manusia. Itu Allah katakan di dalam Al-Qur'an. Kenapa manusia dimuliakan? Karena manusia adalah sosok makhluk yang memang paling komplit dan bi ahsani taqwim, sebaik-baiknya bentuk. Namun kedudukan manusia di atas dunia sebagai khalifahnya juga punya tujuan yang pasti. Tujuan yang pasti kita di atas dunia adalah untuk menyembah Allah Ta'ala. Kalau hewan di atas dunia adalah untuk manusia, hewan dari yang kecil sampai yang gede itu buat manusia. Seluruhnya apa yang ada di atas muka bumi ini untuk manusia.
Air Allah ciptakan untuk manusia, api Allah ciptakan untuk manusia, ikan Allah ciptakan manusia, seluruhnya untuk manusia. Sehingga kalau andai kata ada hewan yang mati bakar, bahasa orang sini mati bakar Pak. Kalau orang sini kenapa bakar? Bakar itu mati kalau guna, bangkai. Bangkai. Ya. Kalau mati dimakan manusia itu hewan bakar. Berarti hidupnya manfaat buat manusia. Kayak sedikit lagi misalkan kita mengorbani hari raya Idul Adha, kambing ataupun sapi, apabila dia mati disembelih oleh manusia untuk hewan kurban, maka hewan tersebut akan bangga. Kenapa? Dirinya telah manfaat buat manusia. Tapi manusia perjalanan hidupnya masih jauh. Kalau manusia mati bakar, manusia nggak pernah bangga mati bakar, dia nggak mikirin bodoh nak mati kan, begitu ya. Urusan jasa mau mana kan? Ada orang ngomong gitu. Iya, kalau masalah jasad mah mana gak bisa kubur sono kubur sini, yang kalau di laut kan begitu ya Pak ya. Ya tapi kan rumah tetap aja. Ya. Nah oleh karena itu perjalanan hidup manusia dari atas dunia menyembah Allah, kemudian kita masuk alam kubur. Jadi sinilah artinya kita harus membawa bekal sebanyak-banyaknya. Bekal sebanyak-banyaknya tidak lain dan tidak bukan adalah amal soleh, amal kebaikan. Dan amal soleh itu harapannya agar semua dapat diterima oleh Allah. Sungguh sangat bahaya sekali kalau orang beramal soleh tapi tidak diterima oleh Allah. Apakah ada? Ada. Itu manusia yang beribadah terhadap Allah enggak pakai ilmu. Sebab orang ibadah enggak pakai ilmu, ulama mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal bi ghairi ilmin, enggak pakai ilmu, a'maluhu, maka amalnya ditolak oleh Allah. Mardudatun la tuqbalu, kalimatnya udah mardudatun, bilang tambah lagi la tuqbalu. Sholat 5 waktu enggak diterima, puasa kagak diterima. Kenapa? Karena enggak pakai ilmu. Itu sebabnya manusia diwajibkan untuk menuntut ilmu. Kan ada manusia di atas dunia aliman kagak, muta'aliman kagak, mustahmi'an, muhibban kagak. Empat ini Pak. Rasul mengatakan kun aliman, jadilah kamu orang alim. Orang alim berarti orang pandai dalam hal urusan agama. Tapi kan gak semua orang pandai dalam urusan agama. Ada yang nggak nyadren, ada yang nyadren, ada yang kagak sama sekali nggak ngerti dibaca Quran pun. Oke lah, aliman dia kagak, tapi dia belajar muta'aliman. Zaman sekarang banyak pendidikan mikro, dari yang kecil sampai yang besar ada. Tinggal bagaimana manusianya mau belajar apa kagak. Saya di rumah Pak, bukan cuma anak-anak kecil, ya. Itu orang anak-anak yang remaja yang punya anak 1, 2 masih belajar Iqra ada. Ayo, jangan merasa terlambat. Tidak ada pernah terlambat dalam belajar. Yang punya anak 1, anak 2 ada belajar Iqra. Udah Quran. Ayo belajar, kita belajar Fatihah biar bacanya fasih, baca Fatihah yang benar. Karena baca Fatihah bukan hal yang mudah. Fatihah rukun di dalam sholat. Apabila Fatihah kagak beres, maka sholat kita pun kagak beres. Susah juga Pak itu. Gua juga bisa baca Fatihah kata kita. Tapi kalau kita sorokin sama guru, benar Fatihah kita ya. Susah Pak itu. Hak kecil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harus semua dilakukan alamin. Apabila keluarnya alif, maka makna Fatihah berubah. Segala puji bagi Allah yang nyakitin seluruh alam. Kenapa? Karena bunyinya alif dari mulut ente, bukan ain. Hurufnya ain. Tuh,
Apabila selamanya begitu, ya selama-lamanya, maka sholatnya kagak bener. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim, kecil bukan him. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Bukan begitu Pak, ain. Karena ain yang sukun, jangan na'budu. Apabila na'budu masih alif yang sukun karena ain. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain. Ihdinas besar, ihdinas shiratal. Makanya itu artinya lisan fasih, wajib kita harus membaca Fatihah baik tasdidnya yang 14 tasdid, terus makharijul hurufnya harus ke bawah sebaik-baiknya, jangan sampai tertinggal ataupun rusak dari mulut kita. Apabila itu rusak, maka selamanya sholat kita pun rusak. Bagaimana caranya? Saya gak bisa baca Fatihah dengan baik karena lisan saya udah tua, awal diri saya sudah tua, udah ampos, tidak fasih seperti dulu. Maka orang tersebut wajib duduk di pengajian sebagai jaminan untuk di hadapan Allah nanti. Kenapa kata Rasulullah mengatakan manintaqala liyata'allama ilma ghufira lahu qabla ayakhluwa. Siapa orang yang pindah dari rumah ke majlis taklim termasuk kemari tujuan liyata'allama ilma untuk menuntut ilmu agama, ghufira lahu qabla ayakhluwa, maka dihampura oleh Allah qabla ayakhluwa, sebelum dia melangkah. Artinya kesalahan dia dalam sholat, dalam ibadah, kaifiyat sholat salah, bacaan sholat salah, masih dihampura oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untungnya ngaji. Jangan sampai kita tinggalkan sebagai jaminan kita di hadapan Allah Ta'ala. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena yang paling dulu memang dihisab adalah sholat. Sholat dihisab paling dulu, benar? Ya, sebagaimana kata Rasul, ya awal ma yuhassabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Paling dulu dihisab di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka semuanya baik. Artinya sholat itu akan diperiksa dari hal terkecil. Pertama dari hadas besar. Beres juga ini manusia niat mandi hadas besarnya. Beres enggak ini manusia air buat mandinya, ya. Kemudian istinja, beres enggak ini manusia. Nanti diperiksa semua padu dari istinja, mandi hadas besar, kemudian wudu, ya, airnya itu beres, diperiksa lagi, ya. Diperiksa apa? Kaifiyat sholat, cara sholat dia. Ya, baik itu syarat sholat, baik itu rukun sholat, ya, sujudnya, rukuknya, semuanya diperiksa nanti oleh Allah Ta'ala. Makanya orang kalau misalkan sholatnya udah baik, semuanya pasti baik, benar yakin. Ya. Tapi kan banyak manusia yang sholatnya mah sholat, tapi belum mampu tanha anil fasya wal munkar. Secara fikih benar, semua prakteknya, wudunya beres, hadas besarnya beres, kaifiyatnya beres, batinnya beres, tapi belum mampu tanha anil fahsya wal munkar, maka sholat orang tersebut belum baik. Contohnya, ada orang sholat Jumat datangnya paling belakang, rosono, datang paling belakang, pulang paling dulu, nggak sendal bagusan dikit. Padahal di bawah nggak jelek, ya bawah dia, ya, cuma dia tahu dia jelek, ini bagusan kan. Luar paling maksud yang bagus, nggak orang di bawah. Apalagi sholat Jumat itu Pak, katanya sholat tanha anil fahsya wal munkar, kok bisa begitu? Berarti yang salah orangnya apa sholatnya? Orangnya. Ya, berarti sholatnya masih jauh dari kesempurnaan. Karena sholatnya nggak pakai ilmu, makanya itulah kita suruh ngaji untuk memperbaiki segalanya, memperbaiki kualitas iman, memperbaiki
memperbaiki kualitas sholat kita ya, dan memperbaiki segala-galanya. Dan apabila sholat yang kita lakukan ya, hanya kita dalam keluarga pun, umpamanya nih Pak, kita seorang pemimpin ya, kita seorang pemimpin rumah tangga, kemudian istri kita kagak sholat, anak kita kagak sholat, kita doang sendiri umpama, ya lu gue kan begitu kesimpulan. Maka itu dosa istri yang kagak sholat, dosa anak yang kagak sholat, semuanya tertumpah kepada pemimpin rumah tangga. Masya Allah. Coba dah, sholat subuh istri kagak sholat, anak kagak sholat, dia wajib sholat, kita wajib sholat, dia kagak sholat, itu Pak tumpah ke kita seorang pemimpin rumah tangga. Apalagi misalkan pemimpin rumah tangga kagak sholat, pemimpin banyak baik ya, udah kita berat disono, nanti ditambahin lagi berat sama karena dia nggak sholat. Maka dalam Al-Quran mengatakan wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkan keluargamu untuk mendirikan sholat. Biarinlah anak kita sebelum mampu untuk 5 waktu, coba ya dari subuh bangun, johor, dan belum mampu semuanya, usahakan 2 waktu. 2 waktu bisa, usahakan 3 waktu ya. Sehingga kalau misalkan udah bisa jalan semua, kita sholat, istri kita sholat, anak kita sholat, insya Allah rumah kita akan turun berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak lagi suasana rumah, nyaman ya. Karena apa? Ada berkah. Ya kan ada rumah yang dalam lingkaran besar, baik ya. Masya Allah. Kenapa? Karena di dalam rumah itu nggak ada sholat, nggak ada zikir, nggak ada qiraatul Quran. Ya. Makanya Islam mengajarkan seperti itu. Fungsi sholat bukan cuma tujuan ibadah saja, tapi manfaat sholat adalah supaya tenang hati. Karena sholat ada zikir. Seapapun masalah hidup kita dalam keluarga, dengan adanya sholat pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ketenangan, nggak mungkin ada perceraian, nggak mungkin ada keributan ya, nggak akan terjadi. Karena apa? Istri sholat, kita sholat belakang enak tuh ya. Marah kagak jadi Pak, kagak jadi. Iya, mau marah nih ya. Kalau di sana kan bicaranya, kalau di sini nyebutnya apa sih? Malu apa mama apa sih? Mama. Iya nih, mami ya. Iya, ya. Ya, kan masalah ada masalah gitu ya, ribut mau. Ini mau waktu sholat, ya. Kan orang boleh kita ribut ya. Iya. Karena kita mau sholat kita jangan marah ya. Itu kan dimarahin gue sama istri kita nih. Sedih kopi itu marah-marah baik itu istri kita. Dia mau 3 hari bagi duit, nanti dia membuat dia marah-marah baik. Nanti kopi gak, suruh beri marah-marah. Orang kasih marah. Biasa kalau ada begitu Pak. Iya. Nah, biar begitu Bu, ini udah kita waktu sholat johor kita bayar lagi ya. Ntar habis sholat johor kita marah lagi. Ya, karena ini sholat ini jangan sampai tanpa dibahas wal mungkar ya. Iya, jangan sampai kita kena ke situ, kita bayar dulu, berhabis waktu terserah dah. Ini kita bayar lagi. Ya, syukur-syukur sih kan jadi baik ya, jadi nggak marahan. Maka insya Allah dah, kalau misalkan ada sholat di dalam rumah kita, nggak akan ada jadi keributan. Insya Allah rumah tangga sakinah, mawaddah dan juga warahmah. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya malam hari ini selain itu materi yang akan kita angkat adalah rukun Islam. Karena ini pembukaan kita dari awal, rukun Islam itu khamsatun ya, kita sudah tahu semua. Tentunya ada 5, Pancasila ada 5. Masih hafal Pak Mo? Pancasila Wajib dia. Pak Mur wajib Pak Mur. Tiap Senin. Pancasila
ada satu ketuhanan yang maha esa, kan begitu ya. Ya benar, manusia punya Tuhan. Ya benar, itu bagus. Arkanul Islami khamsatun. Bermula rukun Islam yaitu ada 5, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah bersaksi tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Syahadatu an la ilaha illallah sebagai aqaid atau akidah. Akidah artinya keimanan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang harus kita sembah dan tiada Tuhan kecuali Allah. Allah itu maujud. Maujud itu ada. Kan ada sifat 20 kita kenal ya. Wujud kita baqa mukhallafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wa daniyat qudra ilmun hayat sama basakalam qadirun muridun alimun hayat sami'un basirun muntakalimun. Boleh dibaca hayyan, boleh sami'an, boleh ya. Artinya maujud, wujud, ada. Dalilnya firman Allah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ada langitnya, ada di atas kepala kita. Itu bukan kerjaan manusia. Wal arda dan bumi, ada buminya, ada tempat kita berpijak. Itu suatu bukti adanya Allah. Makanya Allah mah nggak bisa kita lihat, tapi Allah melihat kita. Sehingga rukun Islam itu, dalam Islam itu ada Islam, ada iman, ada ihsan. Nah, ini kaitannya ya. Ihsan itu artinya sembahlah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu nggak melihat Allah, maka Allah melihat kamu. Nah, ini manusia, orang Islam kedua percaya adanya Allah, adanya langit dan bumi sebagai bentuk adanya Allah. Lalu Allah itu siapa? Allahu Ahad, Allahus Somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Ahad, Allah tunggal, bukan satu Pak. Kalau baca kalau bicara tauhid di situ, sebab kalau satu ada barisan 1, 2, 3. Di sini kalimat yang ahad itu tunggal. Kalau tunggal sudah pasti tidak ada lagi. Makanya Allahu Ahad, Allah itu tunggal, esa, nggak ada lagi kecuali Allah. Itu wajib, maujud. Dan Allah itu lam yalid wa lam yulad, nggak beranak juga nggak diberanakan. Kalau Allah beranak berarti punya pasangan, ya kan? Kalau Allah diberanakan berarti punya emak. Kalau punya emak punya bapak. Kalau punya bapak punya engkong. Kalau punya engkong berarti punya kakek, nenek, uyut. Kalau punya uyut punya acongnya. Jadi banyak kagak pas tuh ya, mau akad ya. Makanya ini coba kalau orang Kristen kan begitu ya. Orang Nasrani kan begitu ya. Jadi bapak di surga, bapak di surga. Yesus kan begitu ya. Ya kalau orang Kristen ya. Bapak di surga. Terus punya juga. Ya berarti Allah Tuhan banyak ya Pak. Ya, Trinitas. Iya. Ya. Kemudian kalau orang Kristen itu apa namanya? Tuh Tuhannya kelihatan. Artinya disalib. Kan begitu ya. Nah, kalau dia berpikir yang benar, mohon maaf ya, mudah-mudahan simpan tidak kerja. Itu pasti senang aja, kita aja ya. Kalau Tuhannya disalib, berarti mana mungkin dia bisa nolong kita? Kan kalau Allah Maha Penolong, Khairun Nasirin, ya, namanya Tuhan itu bisa nolongin kita. Ya. Kalau Tuhannya udah begitu, bagaimana bisa nolongin kita? Kadang-kadang mah
Kalau namanya Tuhan bisa minta tolong, kan begitu ya. Makanya Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, ya Allah tolonglah kami, kan begitu. Sebaik-baiknya pertolongan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itulah Allah ya. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tunggal, tidak beranak, tidak dibedakan. Allahu somad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sama dengan Allah. Siapa yang sama Allah? Enggak ada. Allah itu mukhallafatun lil hawadis, berbeda dengan apapun juga. Jadi jangan nyamakan Allah seperti ini, Allah seperti itu. Jangan, enggak boleh. Karena Allah itu mukhallafatun lil hawadis, berbeda dengan apapun yang baru. Yang baru siapa? Makhluk. Melihatnya kita dengan melihatnya Allah beda. Allah itu dekat sama kita. Wa nahnu aqrabun 'alal 'abdi kal hablil warid. Allah itu dekat kepada hambanya kayak urat nadi. Jangan menyangka Allah enggak melihat, jangan menyangka Allah jauh. Nah, Allah itu dekat sekali sama kita. Dekat sekali. Dan jangan pernah menyangka kalau Allah itu punya tempat. Ada orang mengatakan illallah ya, kecuali yang bagaimana yang di atas. Karena orang sekarang begitu Pak, ya, bagaimana yang di atas? Di atas banyak benar. Pikir, di atas banyak benar. Kipas angin di atas, burung di atas. Hati-hati ngomong. Ya. Ini di atas siapa? Allah itu nggak bertempat. Kalau Allah bertempat hanya makhluk. Ya. Kalau Allah mah dimanapun ada, dekat sama kita. Bahkan setiap apapun yang ada di atas muka bumi ini, dari paling dasarnya bumi sampai langit, gak ada yang pernah lepas dari penglihatan Allah. Daun-daun yang jatuh Allah tahu. Yang mati hari ini, hari esok Allah tahu. Semuanya tahu, dari hal yang kecil termasuk hati kita yang bergerak. Apa yang terucap dalam hati kita Allah tahu. Makanya Allah itu dekat sama kita. Ya. Oh Allah di sana di atas, itu salah Pak. Ya. Pokoknya Allah mah ada di mana-mana. Allah dekat sama kita. Jangan berkata Allah di atas, jangan, nggak boleh. Ya. Karena yang hanya bertempat hanya makhluk. Nah sekarang Isra Mi'raj, kenapa Rasul dipanggil ke atas? Karena Allah punya mau di sana ketemunya. Ya. Kalau Allah mau di bumi juga bisa, tapi Allah maunya di sono. Begitu. Tapi jangan beranggapan Allah ada di sono. Ya. Allah mah dimanapun ada, di hati kita, dekat sama kita Allah. Ya. Makanya itu. Tapi jangan pernah mengatakan Allah seperti ini, Allah seperti itu. Dan jangan pernah berpikir bagaimana zat Allah. Sebab kalau kita berpikir zat Allah, otak besar kita, depan belakang itu nggak kuat untuk menampung zat Allah, gak kuat kita berpikirkan zat Allah. Tafakkaru fi ayatillah, kata Rasul, wala tafakkaru fi zatillah. Berpikirlah kamu akan kebesaran Allah, tapi janganlah berpikir akan Allah. Fa innaka la taqdiru, maka sesungguhnya engkau gak akan mampu. Rasul mengatakan begitu, jangan mikirin Allah, tapi mikirin kebesaran Allah, bahwa itu adalah ciptaan Allah. Langit ada, oh, Masya Allah, Allah Maha Kuasa luar biasa. Langit tanpa tiang, gak jatuh. Bumi ada, Masya Allah. Lautan berombak dengan kekayaannya, ciptaan Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa, Maha Kudrat dan Iradat. Makanya terpuji hanyalah Allah Subhanahu. Itulah dia. Dan iman inilah yang sangat berharga buat kita, Pak. Ya, artinya keyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab ini paling dulu dari zaman Nabi Adam sampai kepada umat Muhammad yang ditegakkan adalah la ilaha illallah. Nabi Adam menyampaikan kepada anak-anaknya, hei anak-anakku, la ilaha illallah Adam Rasulullah. Nabi Nuh nyampein juga, la ilaha illallah Nuh Rasulullah. Nabi Idris nyampein juga, semua rasul-rasul nyampein la ilaha illallah, termasuk Muhammad Rasulullah kepada kita. Makanya yang berharga sama kita adalah kalimat la ilaha illallah.
Rasulullah. Dengan la ilaha illallah kita hidup, dengan la ilaha illallah kita mati, dengan la ilaha illallah kita bangkit dari kematian. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu. Dan dengan la ilaha illallah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua adalah masalah sholat ini ubudiyah, tugas kita. Bahwa yang wajib di antara yang paling wajib adalah sholat sebagai tiang agama. Sebelum ibadah-ibadah lain, sholat dulu kita kerjakan. Bagaimana masalah nabi-nabi Rasul dahulu, mereka mah enggak sholat 5 waktu. Mereka masih la ilaha illallah. Yang diberitakan sholat 5 waktu hanyalah umat Muhammad. Karena sebab Isra Mi'raj baru ada perintah sholat. Makanya umat Muhammad adalah khairul umat, sebaik-baiknya umat adalah umat Muhammad. Bersyukur kita menjadi umat Muhammad. Kemudian yang ketiga rukun Islam itu wa ita'uz zakah, mengeluarkan zakat. Zakat ini banyak jenisnya Pak. Ada zakat fitrah, ini mah sebada kita puasa. Ya, setelah kita puasa Ramadan selama 29 hari, kemudian kita tutup dengan fitrah, ya, sebagai stempelnya, karena puasa tanpa zakat fitrah itu mu'allaqatun bainas sama, tergantung di awang-awang antara langit dan bumi, belum diterima oleh Allah hatta dia zakat al-fitri, sehingga dia mengeluarkan zakat fitrah, ya. Itu sebagai stempel puasa kita. Dan kemarin kita keluarin tuh, kita puasa udah, zakat fitrah udah. Selain itu juga ada zakat yang disebut zakat mal, ya. Ada urudut tijarah disebut zakat mal Pak. Ada infak. Kalau infak sama zakat beda-beda nih, ya. Ada zakat pertanian, ada zakat hewan, ya, ada zakat mal. Nah, ini harus dikaji lagi masalah zakat, karena orang sholatnya bagus, kemudian dia udah cukup nisab nggak ngeluarin zakat, maka sholat itu nggak terima oleh Allah sebab nggak ngeluarin zakat. Kewajiban bagi orang yang sudah cukup nisab. Kemudian bagaimana caranya untuk mengetahui nisab? Nah, yang paling banyak mungkin barangkali disebutnya zakat mal. Zakat mal itu salah satunya urut tijarah, itu pada dagangan. Orang yang dagang wira swasta dibuka modal, umpamanya modal dagang itu 10 juta atau 20 juta. 20 juta dia buka bulan Januari, ya, atau Januari besok 2021 kemarin umpama dia buka tahun 2021, ya. Kemudian sampai 2022 Januari yang akan datang, dia itu udah kewajiban zakat. Bagaimana cara menghitung zakat? Yaitu harta yang ada di warung itu semua dihitungnya di warung itu ada berapa juta rupiah selama 1 tahun. Nah, itu zakat mal. Itu harus dikeluarkan. Ya, kalau misalkan ada 20 juta atau lebih, ya, maka 1 juta itu 2,5%, ya, 2,5%. Berarti kalau 10 juta 250.000, kalau 20 juta 500.000, itu setahun sekali. Nah, itu hakul fuqara wal masakin wal mu'alafati qulubuhum wa fil riqab. 8 golongan manusia berhak menerima zakat mal tadi. Itu harus keluarkan. Itu orang yang berdagang wira swasta. Kemudian ada lagi orang yang punya usaha mobil, misalkan nih mobil bak, ya, minibus, ya, apa namanya, biasa buat usaha tuh ya, narik barang, gitu kan. Itu buat usaha tiap hari tuh mobil, ya. Kayak apa namanya, Grab ya, ada gedung mobil buat Grab kan ya, ya, Grab car ya, ya. Itu kalau misalkan udah punya pribadi itu mobil, bukan kreditan lagi, hampir 1 tahun yang akan datang
punya pribadi dah tuh, BPKB-nya ada, mobilnya ada, kan orang ada juga Pak, mobil kan mobilnya ada, BPKB-nya orang ada gitu. Sekolah. Biasanya ada gitu, ya. Mobil mah ada, BPKB orang ada, gitu kan. Cuma ada semua, mobil ada, BPKB ada, sempurna dan dia sampai setelah 1 tahun yang akan datang itu mobil membuat usaha, maka dihitung tuh, ya harga mobil tersebut berapa juta. Misalkan mobil harganya 100. Ya maka harus keluarkan 2,5 juta terus tahun. Nah itu wajib pajak. Kamu bisa buat usaha. Lain kalau mobil itu ada bayi di rumah, nggak buat usaha, nggak wajib. Kenapa? Itu mah ada di rumah, nggak menghasilkan uang. Ini mah mobil yang buat usaha. Termasuk punya motor buat Grab, buat usaha, motor bukan kreditan lagi, BPKB-nya ada, maka dihitung dari harga motor tersebut. Motor harga 5 juta, ya keluarin harga 75 ribu ya, 2,5%. Ya, ini 5 juta ya, ya 75 ribu setahun. Ya, itu wajib. Ya, jangan sampai enggak keluarin zakatnya. Kalau kayak orang pengungsi itu mungkin buat usaha. Kagak ya, itu jahat gitu ya. Kagak ya. Itu zakat mal itu jangan sampai kita nggak keluarkan kalau memang sesuai dengan apa yang aturan agama seperti itu. Ya kalau buat usaha, kalau nggak usaha enggak. Ya. Kemudian wasaumu Ramadan yang keempat, puasa Ramadan yang baru kemarin kita laksanakan, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Kemudian yang kelima, wahijul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan yang kelima adalah pergi haji bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya. Sekarang mah pergi haji lama Pak, Masya Allah, nunggu 25 tahun Depok Pak. Ya, kalau usia kita udah di atas 50, kita setor haji nunggu 25 tahun belum mati kita harus haji. Masya Allah, lebih tahu seperti susahnya. Enggak saya bilang dari umroh baik dah, ujung-ujungan yang haji kagak, umroh kagak. Baru itu umroh baik dah, nggak apa-apa. Jangan sampai orang ziarah ke makam Rasulullah, nggak tawaf di Ka'bah, nggak apa-apa dah umroh dulu dah. Apalagi mau usia udah di atas 50, kejar beda umroh ya. Emang haji lama Pak. Iya. Ya kalau saya kali masuk surga, usia saya masih 40, 30 saya. 40 masih nunggu ya, kalau Bogor 10 tahun ya, kalau dia mau 25 tahun Pak, Masya Allah, Masya Allah, anak bunda kita 10 tahun di Bogor lah ya, mungkin kalau ada umur mah ya bisa kebedak bahasa orang sini mah ya. Ya cuman kan umur kita pun nggak tahu Pak, nggak bisa rahasia Allah ya, asal usia dia 40 saya takut banget nih Pak saya mah ya, saya udah 45 nih sekarang ya. Kemarin mengaji 49 meninggal. Allah Pak, kalau kok ngikutin dia, gue tinggal dikit lagi nih. 49 tahun Pak meninggal, ya Allah, lebih ngaji pinter mana, meninggal dunia. Itu teman saya di kampung dulu, begitu juga teman dia teman sahabatnya meninggal juga. Boleh jadi kata Rasul, inna umur ummati baina sidina wa sab'in, kata Rasul begitu. Sesungguhnya umur umatku di antara 60 70, ini di bawah 60 malah. Ya. Makanya kita siap-siap dah. Udah jasa 40 sono kan kita tuh mikirin buat ke akhirat. Kalau misalkan 40 kita udah begini, ya udah kita kejar akhirat. Ya, jangan terlalu fokus dunia. Tapi bukan berarti meninggalkan dunia. Ya, dunia kita penting, tapi jangan melupakan akhirat. Kita kejar akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu saja rukun Islam yang kita sampaikan, yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang salah atas nama kebodohan pribadi. Kita lanjut lagi bulan yang akan datang. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan urusan kita oleh Allah Ta'ala. Bibarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين. ربنا يسر لنا أمورنا من أمور الدنيا والآخرة ولا تعسر علينا منا بالخير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يحضرهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian pengajian pada malam hari ini telah kita ikuti bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz mudah-mudahan menambah pengetahuan buat kita semua dan bisa dipraktekkan dalam peribadatan kita. Amin. Saya selalu membawa acara, mohon maaf apabila ada kekurangan kekhilafan. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.